Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Pada para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama ikhwan dan akhwat yang tinggal di negeri-negeri non-muslim yang mungkin ada tugas di sana atau kerja di sana atau ada kunjungan di sana ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat meningkatkan keimanan selama bermukim di sana atau selama tinggal di negeri-negeri tersebut ya. Tentunya kondisi ikhwan dan akhwat yang tinggal di sana tidak sama seperti kita di tanah air ya. Di tanah air kita tinggal di negeri kaum muslimin. Kita nampak syiar-syiar Islam, kita mau sholat dengan mudah, makan makanan yang halal juga dengan mudah ya. Alhamdulillah, mau pengajian juga dengan mudah ya. Banyak dai, banyak ustadz ya. Tentunya sarana-sarana untuk menjadikan seorang imannya naik ya, mudah di tanah air. Tetapi hal ini berbeda tatkala kawan-kawan yang tinggal di negeri-negeri non-muslim ya, yang tinggal di negara-negara kafir. Tentu kondisi mereka berbeda dengan kondisi teman-teman yang tinggal di tanah air. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas khusus tentang masalah ini agar bagaimana cara mereka bisa menjaga bahkan meningkatkan iman mereka selama mereka tinggal di negara-negara non-muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya tinggal di daerah-daerah non-muslim, di negara-negara kafir adalah suatu kondisi yang sangat rentan dan riskan bagi iman seseorang. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW dari jauh-jauh hari. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang iqamah, yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena tatkala kita tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrikin, maka banyak mudarat yang akan bisa kita dapatkan ya. Di antaranya sulit bagi kita untuk menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar-syiar Islam sulit untuk kita kerjakan. Ini kita dapati kenyataan ini pada sebagian kaum muslimin yang tinggal di negara-negara kaum muslimin, sebagai sulitnya untuk salat Jumat. Bahkan terkadang dalam sebagian pekerjaan sulit untuk salat 5 waktu ya. Kemudian misalnya sulit mendapatkan makanan halal misalnya ya. Dan hal-hal lainnya ya, belum sebagian mereka ada yang anti Islam di sebagian daerah ya. Sehingga Nabi mengatakan, aku berlepas diri setiap muslim yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ya. Karena hal tadi kemudaratan yang bisa mereka dapatkan. Kemudian juga dari sisi agama, tatkala terjadi ihtikak atau interaksi terlalu sering antara kaum muslimin dengan orang kafir ya, maka ini akan melunturkan iman mereka. Pertama, sangat mudah terjadi tasyabbuh. Ya, kita bicara secara umum. Ya, mungkin ada kawan-kawan yang Masya Allah yang mereka memiliki basic agama yang baik ya. Tetapi banyak yang awam yang kemudian mereka bercampur baur dengan kaum musyrikin sehingga mereka meniru gaya hidup mereka. Dan ini kenyataan yang saya lihat, terutama kita bicara anak muda yang tinggal di sana ya. Saya pernah pergi ke negara kafir, kemudian di bulan Ramadan berkumpul kawan-kawan, cara buka puasa bareng. Tiba-tiba di antara mereka, anak mereka ada yang datang yang kemudian penampilannya sudah seperti penampilan orang kafir. Ya, ada di antara mereka yang kepalanya dibotakin, kemudian di tengahnya ada semacam oase di sini ya, apa namanya, ada bukan oase, ada pohon korma, ada pohon korma di kepalanya ya. Selainnya botak, di tengah-tengah ada pohon muncul ya. Dan dia merasa biasa-biasa saja ya. Yang lain datang tidak pakai jilbab ya. Kenapa? Karena
begitulah wajar dia hidup di tengah-tengah orang kafir ya. Dan ini berpengaruh dalam kehidupannya ya. Berpengaruh dalam agamanya. Agamanya meluntur ya. Kalau dia punya basic yang baik bisa luntur, apalagi dia tidak punya basic sama sekali. Maka sangat mudah kemudian dia terbawa dalam kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir ya. Dan ini perkara yang bahaya ya. Kemudian juga selain tasyabbuh, dari sisi lain juga terbiasa untuk melihat hal yang haram. Tatkala seorang terbiasa melihat keharaman terjadi di depan dia, dan dia tidak mengingkari, jadi biasa. Akhirnya apapun maksiat depan dia jadi biasa. Sebagian perkataan pepatah, kasratul misas tudhibul ihsas. Terlalu sering kontak akhirnya menghilangkan kepekaan. Ya, terlalu sering melihat kemaksiatan di depan mata. Jadi seperti hal biasa. Kita tinggal di negara kafir. Kalau sudah katakan musim semi, ya musim panas, wanita buka-buka di depan, buka-bukaan ya, nampak aurat di sana sini. Sebagian mereka ya ciuman dia di depan mata. Dan itu benar-benar saya juga pernah lihat ya ketika saya kunjungan di Paris, diundang oleh sebagian pemerintahan di sana untuk memberikan pengajian, kemudian sempat kita makan di suatu areal restoran, maka di depan saya benar orang ciuman depan mata, saya lihat sendiri. Ini benar-benar bahaya tinggal di negeri kafir kalau seorang tidak memiliki kekuatan iman, ya. Nah, kalau kita sering melihat kemaksiatan, orang ciuman, orang pelukan, orang buka aurat, musik-musik semua, akhirnya kita jadi terbiasa. Kepekaan untuk mengingkari kemungkaran hilang. Ya. Dan akhirnya kita terbiasa. Akhirnya kita tidak memandang itu suatu kemungkaran. Bahkan yang lebih parah, kalau ada yang mengingkari kita merasa itu aneh. Kamu terlalu fanatik ya. Kita pulang. Makanya banyak orang yang tinggal di negara kafir ketika pulang ke tanah air, dia jadi orang katanya moderat ya. Padahal moderat bukan, tapi imannya luntur. Bukan moderat, imannya luntur. Jadi maksiat jadi biasa ya. Pandangannya sudah tidak bisa dia jaga, ya melihat karena tiap hari dia lihat. Ya buat apa dia tundukkan pandangan dong. Di Eropa lihat cewek-cewek cantik depan mata dia, sudah biasa dia kerjakan. Ya. Sehingga kepekaan dia terhadap syariat luntur. Bahkan kalau ada orang mengingkari, tundukkan pandanganmu atau ini haram, ini harus pakai. Dia merasa aneh, ini orang aneh. Ini biasa di dunia semua begini. Kenapa engkau? Jadi dia merasa aneh terhadap orang yang mengingkari. Jadi itu terjadi. Kenapa? Karena salah satu dampak dari tinggal di negeri kafir. Karenanya saya boleh katakan bahwa hukum asal tinggal di negeri mukim iqamah ya di negeri kafir ya, maka ini hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan karena mudarat yang tadi kita sebutkan. Saya akan tuliskan hadis tersebut ya sebagai renungan baik kita ya. Kata Nabi SAW, aku berlepas diri ya, dari setiap muslim, seluruh muslim yang iqamah di tengah-tengah kaum musyrikin. Di sini ada poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, kata iqamah ya. Iqamah ya. Tidak sama dengan tinggal sementara ya. Berbeda dengan tinggal sementara. Tinggal sementara misalnya untuk nuntut ilmu ya. Nuntut ilmu misalnya ada keperluan. Kemudian untuk misalnya berobat
kemudian ada urusan pekerjaan, urusan dagang, ya. Maka ini insya Allah tidak jadi masalah, ya. Tidak menjadi masalah dengan syarat, ya. Dengan syarat syaratnya seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dan para ulama yang lainnya, yaitu pertama punya iman yang kuat, ya. Punya dasar agama yang kuat. Yang kuat. Kemudian yang kedua punya iman. Punya iman yang kuat. Yang pertama punya dasar agama yang kuat agar tidak terkena syubhat. Agar tidak terkena syubhat. Yang kedua punya iman yang kuat agar terhindar, tidak terjerumus dalam syahwat, tidak jadi tawanan syahwat. Berzina dan yang lainnya, ya. Berzina dan yang lainnya. Ini pembahasan ini adalah pembahasan perkara yang makul, yang bisa dipikirkan. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi SAW melarang, ya? Kenapa Nabi mengatakan berlepas diri, ya, di tengah-tengah kaum musyrikin? Apa sebabnya, ya? Apa sebabnya, ya? Tadi sebabnya karena banyak mudarat yang timbul, ya. Banyak mudarat yang timbul. Di antaranya tadi saya mengatakan ada kemungkinan tasyabuh besar. Tasyabuh pada mereka. Kalau sampai iqamah. Kalau iqamah tinggal lama, ya, bertempat tinggal di situ, bahkan mungkin mengambil jinsiyah, kebangsaan, merubah paspor dan yang lainnya. Iqamah. Ya, tidak keluar-keluar. Memang sudah niat untuk sampai mati di situ misalnya, ya. Iqamah. Beda dengan hanya sekedar pergi sebentar. Ini di antara banyak timbul adalah tasyabuh dengan mereka, ya. Kemudian memandang atau menggampangkan kemaksiatan. Menggampangkan kemaksiatan. Kemudian di antaranya sulitnya menjalankan syariat Allah. Yang lebih parah lagi, kalau saya katakan pada generasi berikutnya, ya. Pada generasi berikutnya. Anak-anak yang mungkin semakin modern, semakin mudah untuk dalam pergaulan, sehingga tadi agama mereka semakin lepas dan mereka semakin bebas, ya. Saya sampai ketemu dengan salah seorang ikhwan di Eropa. Ketika saya isi pengajian di sana, dia bilang, "Ustaz, saya punya laki-laki." Dia sampai jadi bahan olok-olokan oleh kawan-kawannya di kelas. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang belum berzina. Dia SMA, anaknya SMA. Saya ketemu dengan anaknya, ya. Semua teman-temannya sudah berzina. Ketika dia belum berzina, dia jadikan bahan olok-olokan. Belum tahu perempuan lah, belum apalah. Saya bilang, subhanallah, mudarat sangat jelas. Ya. Bagaimana? Kalau kita pun bisa menghindar, kita sebagai orang tua mungkin datang ke sana karena kita sudah punya bekal agama Islam yang kuat. Anak-anak kita belum tentu. Anak kita tinggal sana, apakah ada sekolah di sana, apakah ada guru ngaji di sana, sementara pergaulannya di sekolah bergaul dengan orang kafir, non-muslim yang mereka, ya, tanpa ada ikatan yang mengikat mereka. Apalagi orang kafir zaman sekarang. Kalau orang kafir zaman dahulu, mereka mungkin masih berpegang dengan ajaran Taurat, ya, atau kalau Yahudi. Kalau Nasara masih berpegang dengan ajaran Bible, dengan Alkitab, ya, Injil. Ya. Masih ada aturan-aturan. Mereka juga punya aturan. Tapi kalau sekarang, orang kafir aja sudah malas dengan Taurat, apalagi dengan Injil. Sehingga banyak di antara mereka yang secara KTP adalah ahlul kitab, tapi secara pemikiran ateis. Dan itu diakui oleh kawan-kawan ketika saya pergi ke salah satu negara di Eropa. Sudah, ya. Kehidupan mereka, syahwat sepuncak-puncaknya, tidak ada agama yang mereka pegang. Tidak ada agama yang mereka pegang, ya. Rusak. Syahwat mereka puas-puaskan sepuas-puasnya. Kerusakan, mau morfin, mau zina, mau perempuan telanjang bulat, mau homo, mau apa saja ada di sana, ya. Sehingga tidak ada lagi, kata pendeta-pendeta mereka sudah tidak bisa memberi nasihat. Lonceng-lonceng gereja dibunyikan, gereja sampai kosong, sampai gereja dijual-jual yang beli kaum muslimin, ya.
Dan itu kenyataannya. Sehingga maksud saya, kondisi orang kafir zaman sekarang lebih parah daripada kondisi orang kafir zaman dahulu dari sisi kerusakan, dari sisi pergaulan, dari sisi kemaksiatan. Mereka lebih merdeka, lebih bebas karena tidak terikat lagi dengan Injil. Seandainya mereka adalah orang Nasara yang taat dengan Alkitab mereka, mereka akan tahu aturan-aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Sehingga kemungkinan besar menghargai kaum muslimin ketika tidak mau begini, tidak mungkin ada, tapi kenyataannya sekarang mereka tambah rusak. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Maka dari sini saya katakan hukum asal. Iqamah itu menetap ya, bukan sekedar ada keperluan, menetap di negara kafir adalah haram. Adalah haram. Ini hukum asal. Saya ingin menyampaikan ini kepada kawan-kawan agar ya kalau bisa enggak usah tinggal di sana, kalau bisa ya. Kecuali memang ada suatu keperluan darurat, ada kemaslahatan besar, baru silakan tinggal di sana. Ini hukum asal. Hukum asal, tapi dia bisa berubah. Ya, hukum asal ini bisa berubah. Bisa berubah ya menjadi boleh ya. Bisa berubah. Bisa berubah. Boleh jika ya dipenuhi syarat berikut. Ya, di antaranya misalnya ya bisa menjalankan syariat Islam, bisa menjalankan ya, misalnya ya, bisa itu intinya adalah ini, bisa menjalankan syariat Islam. Ini bisa menjaga diri, intinya itu. Bisa menjaga diri. Oleh karenanya, kawan-kawan yang mungkin tinggal di sana, yang kemudian misalnya memiliki kelebihan harta, punya komunitas, maka benar-benar harus bisa menjaga diri, bisa menjaga syariat dengan bikin masjid misalnya, bikin pengajian, ya, agar mereka bisa tinggal di sana dan bisa kalau ketemu dengan Allah mereka bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun hukum asal tinggal di negara kafir hukumnya adalah menetap, hukumnya adalah haram, tapi kalau ada masalah para ulama mengatakan boleh. Seperti Al-Mawardi sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan jika ternyata seorang tinggal di negeri kafir ternyata dia bisa menjalankan syariat, maka sungguhnya tidak jadi masalah. Apalagi dia tinggal dalam komunitas kaum muslimin yang mereka saling menguatkan, apalagi mereka di sana ternyata mereka berdakwah, menjalankan ibadah dan mereka mendakwakan Islam kepada yang lain, maka insyaallah tidak jadi masalah, kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa jadi seorang muslim yang tinggal di sana bermanfaat bagi orang-orang kafir di sekitarnya sehingga mereka mengenal Islam dan itu kenyataan yang terjadi. Sebagian kawan-kawan saya misalnya mereka dai dan mereka berdakwah di sana, mereka bikin komunitas untuk mengenalkan Islam kepada dunia dan seperti itu, maka insyaallah tidak jadi masalah, bahkan mungkin bermanfaat. Ya, tapi kalau hanya sekedar tinggal di sana untuk mencari dunia, tidak pikir agama, maksiat sana sini, hukumnya haram, harus pulang. Kalau kamu bisa selamat, anak-anakmu belum tentu bisa selamat. Anak-anakmu belum tentu bisa selamat. Karena kondisi yang mengerikan di negeri-negeri kafir ya, tidak seperti negeri-negeri Islam. Seperti negeri-negeri Islam. Oleh karenanya tatkala seorang bisa mengkondisikan dirinya, mengkondisikan keluarganya, bahkan bisa menjalankan Islam dengan baik di sana, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana tatkala sebagian sahabat mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Ketika di kota Mekah terjadi penindasan kepada kaum muslimin, maka kemudian sahabat disuruh oleh Nabi untuk berhijrah ke negeri kafir, tapi negeri kafir itu negeri kafir yang aman. Itu kemana? Ke negeri Habasyah. Situ ada Raja Najasyi, dia adalah seorang malikun adil, seorang raja yang adil. Maka sahabat pindah ke Habasyah, kemudian para sahabat tinggal di sana dan Najasyi akhirnya masuk Islam. Karena masuk Islam karena mungkin berdialog dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan kemungkinan besar Islam berkembang di sana. Oleh karenanya banyak orang Islam di Habasyah sekarang, di Ethiopia. Jadi antaranya sangat kemungkinan karena para sahabat tinggal di sana dan tentu mereka menerapkan Islam dengan baik dan tentu mereka bisa menjalankan Islam dengan baik ya. Bisa menjalankan Islam dengan baik sehingga masyarakat terpengaruh dengan masyarakat terpengaruh. Oleh karenanya setelah Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Ja'far pun belum pulang ke kota Madinah, tidak gabung, dia masih tetap di Habasyah. Kemungkinan ada kegiatan-kegiatan Islami di sana.
Ya, padahal itu negara kafir, tapi negara kafir yang kondusif untuk bisa menjalankan syariat Islam. Ya. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib baru ketemu dengan Nabi sekitar tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar. Ya, kemudian Ja'far ikut dalam perang Mu'tah tahun 8 Hijriah, meninggal dunia, mati syahid radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah. Tapi intinya selama kalau tinggal satu negara kafir kondusif, seorang bisa menjalankan syariat Islam, bisa menjaga dirinya, bisa menjaga keluarganya. Ya, saya cuma bukan menjaga dirinya saja ya, menjaga dirinya, ya. Terus apa? Menjaga keluarganya. Ya. Maka mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Sebagaimana kita tahu sebagian kaum muslimin sampai pergi ke negara-negara zaman dahulu ya. Bagaimana Islam sampai kepada kita? Orang-orang Islam, orang Islam mungkin dari Yaman, dari mana yang datang kemudian tinggal di Indonesia, kemudian tadinya mungkin Hindu atau Buddha, kemudian dengan mereka berdakwah dengan akhlak akhirnya banyak masjid Indonesia menjadi negara Islam alhamdulillah sekarang ya. Jadi intinya seorang tahu diri ya. Jangan tinggal di negara kafir yang sekedar untuk dunia tanpa memperhatikan agama dia. Dia jangan spekulasi dengan agamanya. Hidup kita cuma sebentar. Ya, kita sana senang-senang, ternyata anak kita hancur-hancuran. Ya, ternyata kita tiap hari maksiat ya. Kita bermuamalah dengan riba, ternyata kita aduh, udahlah, mending kita tinggalkan kenikmatan dunia yang cuma sementara tersebut, menyelamatkan agama ya. Lari ya, meninggalkan kemaksiatan, membela agama kita ya. Tapi saya katakan tidak semudah yang saya ucapkan. Memang sebagian orang memang harus tinggal di sana karena berbagai macam situasi dan kondisi. Terlebih lagi orang-orang muslim yang masuk Islam, yang mu'allaf, yang mereka memang berasal dari kota tersebut atau dari negeri kafir tersebut. Ini sulit bagi mereka untuk kita bilang berhijrah ke sana, berhijrah ke sini karena kondisi sekarang tidak semudah dulu. Kalau dulu mau pergi tinggal tanpa ada paspor atau macam-macam, tinggal pergi hidup selesai. Kalau zaman sekarang kan tidak semudah itu, urusan panjang, harus punya uang, harus punya ini, siapa yang bertanggung jawab di sana, tradisi yang berbeda dan macam-macamnya. Ini saya bicara tentang hukum asal sebagai peringatan kepada kawan-kawan sekalian ya, agar tatkala tinggal di sana benar-benar punya tujuan yang jelas, bukannya sekedar duniawi dalam rangka untuk menjaga agamanya, menjaga agama keluarganya, dan kalau dia bisa punya sumbangsi dalam tersebarnya Islam maka hendaknya dia lakukan. Taib, ini yang pembahasan pertama. Yang kedua, apa kiat-kiat yang mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang tinggal di sana ya agar bisa menjaga keimanan dan untuk meningkatkan keimanan. Saya rasa yang pertama yang paling penting ya, dia harus memiliki kebiasaan daily yang tiap hari yang bisa dia kerjakan berkaitan dengan iman dirinya ya, berkaitan dengan iman yang ada dia miliki. Maka ya tentu salat 5 waktu harus dia jaga beserta dengan salat sunnahnya, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kemudian kalau bisa dia salat malam ya, kemudian ada rutinitas baca Al-Qur'an setiap hari untuk dia pribadi. Mau dia sendiri, mau dalam komunitas, dia harus punya benteng untuk menjaga dirinya ya. Adapun kalau dia tiap hari dia lewati di negeri kafir tanpa membaca Al-Qur'an, salat dia lalaikan, salat rawatib, salat cepat-cepatan ya. Salat wajib tidak dia kerjakan, salat malam dia lewatkan, maka kita bilang kalau kau tinggal di Indonesia mungkin tinggal di negara kafir yang di depan kamu bermaksiat di mana-mana ya. Maksiat di mana-mana ya. Saya kalau ke negara Eropa ya musim dingin, memang saya sengaja musim dingin agar orang tutup-tutupan ya. Orang bule juga pakai jilbab. Saya sama keluarga, sama anak, sama istri ya. Tetapi itu pun ketika di jalan ada saja yang memakai baju tutupan tapi tembus pandang ya. Subhanallah. Saya bilang ini bagaimana kalau musim semi? Ini musim dingin saja masih ada yang bisa buka-bukaan ya, apalagi kalau musim semi ya. Bagaimana kawan-kawan yang tinggal di sini ya? Ustaz, kita sudah biasa ini yang bahaya, sudah biasa memandang maksiat atau sudah biasa apa? Atau sudah biasa tidak tergoda ya, atau bagaimana? Kita laki-laki melihat sesuatu seperti itu harusnya ada godaan ya. Sudah terbiasa bagaimana maksudnya? Ya. Makanya ya seorang menjaga dirinya, dia harus menjaga dirinya, membentengi dirinya dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Ya, semakin tertuntut bagi dia untuk beribadah kepada Allah ya, dengan baca Quran tiap hari harusnya. Kalau enggak ikut kajian lewat YouTube atau yang lainnya ya. Yang penting dia dengar kajian.
baca Quran tiap hari, salat malam harus dia tegakkan, paling tidak salat witir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi ya dalam kehidupannya di tengah-tengah kaum musyrikin. Ini yang pertama, dia sendiri harus bertakwa kepada Allah ya. Apalagi di tengah-tengah syubhat dan syahwat. Kemudian yang kedua ya, jangan lupa membangun komunitas yang baik ya. Bergabung dengan komunitas kaum muslimin yang ada di sana ya. Kalau ada misalnya sesama orang Indonesia, Masya Allah biasanya kan ada fanatik keindonesiaannya ya, enggak apa-apa, kumpul bareng-bareng ya. Seperti yang saya dapati sebagian kawan di sana, Masya Allah mereka bikin masjid ya. Mereka bikin masjid ya, meskipun masjid tersebut terkadang bentuknya seperti rumah, tetapi di masjid tersebut lah mereka berkumpul. Mereka bisa saling curhat di antara mereka, mereka bisa sholat tarawih, ya, mereka bisa sholat Jumat. Masya Allah, ini yang mungkin membuat kita punya hujah di hadapan Allah bahwasanya saya bisa tinggal di negara kafir, tapi saya bisa menjalankan syariat-Mu ya Allah. Ya. Ini makanya jangan tinggal sendirian, jangan sendirian. Ya, setan mudah menggoda, tapi kita bersama kaum muslimin saling mengingatkan, bikin komunitas seperti komunitas pengajian, pertemuan Zoom misalnya, atau yang lainnya. Ini sangat penting ya, sangat penting sehingga namanya kalau kita sama kaum muslimin kita bisa saling kuat di antara kita. Kalau ternyata komunitas Indonesia tidak ada, ya kita hanya 1, 2 orang, 3 orang, 5 orang di negeri tersebut, negara tersebut, kota tersebut, maka tidak mengapa kita memperkuat jalinan hubungan dengan komunitas-komunitas aqalliyat, minoritas Islam yang ada di sana dari negara-negara yang lain. Kita semua bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya kaum mukminin adalah bersaudara. Alhamdulillah di sana banyak orang-orang yang tinggal di sana, yang mereka ada keperluan tinggal di sana dan mereka punya agama yang kuat ya, meskipun di tengah-tengah orang kafir dan di antara mereka ada yang berdakwah ya. Maka kenali mereka punya hubungan dengan mereka, ada pertemuan di masjid kayak atau di markas Islami ya, seperti itu untuk menjaga keimanan kita ya dengan bergabung dalam komunitas-komunitas yang baik. Kemudian berikutnya ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha berkecimpung dalam dakwah, punya andil dalam dakwah. Karena kalau kita tersibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, insyaallah hati kita fokus ke situ. Ini dalam rangka untuk menjauhkan hati kita dari hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ali bin Abi Thalib, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka ya. Atau perkataan sebagian orang bahwasanya waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak menebasnya, kau akan ditebas dengan pedang. Diartikan bahwasanya waktu itu kalau kita tidak gunakan yang bermanfaat, maka akan menjadikan kita terjebak dalam hal yang tidak bermanfaat. Maka seorang ketika dalam kondisi demikian menjebak dirinya ya dalam kegiatan yang bermanfaat ya. Seperti berkecimpung dalam dakwah, punya komunitas untuk dakwah meskipun di negara non muslim ya. Mungkin punya hubungan dengan ustadz di sana atau dai di sana, apa yang bisa saya bantu? Entah bikin flyernya atau menyiapkan IT-nya, internetnya atau yang lainnya, kita berusaha punya andil. Sehingga meskipun kita di negara kafir, kalau kita bertemu Allah pada hari kiamat, kita punya hujah, ya Allah saya di sana tapi saya berusaha menyebarkan agamamu di hadapan kaum musyrikin ya. Ini berusaha ini dan juga untuk menjaga iman kita. Karena kalau seorang dia berdakwah, dia menyampaikan kebaikan, terus terang dia mendakwai dirinya terlebih dahulu sehingga imannya menjadi lebih kuat insyaallah taala. Kemudian ini yang ketiga, yang keempat di antaranya sangat penting jaga pergaulan. Bergaul dengan orang kafir ya. Kita bergaul dengan orang yang mungkin tidak ada halal dan haram di benaknya, semuanya halal bagi dia. Ya, dia cuma melihat mana maslahat dan mudarat, tapi kalau apapun yang menurut dia tidak ada mudaratnya dia lakukan. Ya, menurut dia mau minum khamar, dia mau berzina, dia mau apapun bisa dia lakukan ya. Maka hati-hati bergaul dengan orang-orang kafir ya. Jangan sampai kita terlalu dekat sehingga hilanglah wala dan barok kita. Kita mencintainya sebagaimana mencintai kaum muslimin ya. Ini tidak diperbolehkan karena kita punya al-wala wal bara ya. Karena dalam Islam kita mencintai seorang berdasarkan kadar keimanannya. Kita bergaul dengan dia oke. Bersahabat ada keperluan pekerjaan atau keperluan bisnis atau keperluan pendidikan misalnya ya. Enggak apa-apa, tapi jangan sampai kita jadi teman dekat ya. Sehingga kita benar-benar mencintainya seakan-akan dia, sehingga kita loyal kepada dia, ini tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, seorang berdasarkan agama teman dekatnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman ahab,
seorang bersama orang yang dia dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka seorang dalam pergaulan hati-hati ya. Bergaul dengan orang-orang non-muslim seperlunya. Ya, kalau ada kemaslahat di balik pergaulan tersebut dengan mengenalkan Islam kepada dia, silakan lakukan. Ini saatnya kita berdakwah, diskusi dengan dia ya. Menyampaikan Islam. Jangan kita, maksud saya jangan siapa saya sih? Enggak. Betapa banyak orang dapat hidayah gara-gara satu perkataan. Betapa banyak orang dapat hidayah gara-gara satu sikap yang kita lakukan yang Islami. Di hadapan dia terpesona kemudian dia masuk Islam. Kita hanya berusaha untuk memberikan sebab. Kalau Allah ingin buka hatinya mudah bagi Allah. Tapi maksud saya ketika kita bergaul dengan berinteraksi dengan orang kafir, jangan sekedar berinteraksi begitu saja, tidak, tapi kita tunjukkan Islam kita bagaimana, adab yang baik, akhlak yang mulia, ya. Kemudian bagaimana kejujuran, ya. Tidak sebagaimana sebagian saudara-saudara kita di negara kafir yang menipu orang-orang kafir. Ini saya waktu ke suatu daerah negara kafir, saya diceritain. Ustaz, ini sebagian kawan-kawan mereka bohongin pemerintah kafir, ya. Seperti di antara mereka ada yang mengaku ingin dibunuh oleh keluarganya agar mendapatkan paspor berubah kebangsaan, paspor Indonesia dibuang ganti dengan paspor baru, lebih keren atau lebih apa ya. Dengan berbohong. Contoh, berbohong lagi misalnya sebagian wanita ada yang mengaku dicerai. Kalau dia mengaku dicerai nanti dikasih uang per minggu atau per bulan. Ini sama yang mengambil harta orang kafir dengan cara yang haram. Ya. Sebagian mereka terjebak dengan syubhat-syubhat orang takfir yang mengatakan bahwasanya harta orang kafir halal secara mutlak. Kau boleh ambil dengan cara apapun. Ini tidak benar. Itu orang kafir kalau kafir harbi, kalau kita berperang dengan dia. Kita jangankan hartanya, nyawanya boleh kita ambil. Ya. Ini kita bukan sedang berhadapan orang kafir harbi. Kita berhadapan orang kafir yang baik yang mau menerima kita. Untuk tinggal di negerinya. Mau menerima kita tinggal di negerinya. Kemudian kita bersikap kurang ajar kepada dia. Kita bohongin dia. Ini mempermalukan Islam. Ya. Merusak citra Islam. Bagaimana kalau mereka tahu akhirnya mereka semakin fobia terhadap Islam. Ya, tapi saya katakan bahwasanya jangan sampai demikian. Justru kita tunjukkan akhlak kita yang baik di hadapan non muslim agar mereka bisa terpengaruh, tertarik dengan apa yang kita bawa. Sekali kita diskusi tentang ketuhanan, karena boleh dikatakan orang kafir zaman sekarang, mereka bukan orang-orang kafir yang mutsaqafin, yang punya ilmu agama, basic agama yang baik tentang Nasrani atau yang lainnya. Mereka kosong. Ke gereja bisa dihitung dalam setahun berapa kali. Ya, gereja banyak kosong. Ya. Pendetanya sudah lonceng-lonceng gereja, keringatan, nggak ada yang datang. Ya. Sampai dijual gereja tersebut. Jadi mereka kosong. Dan kalau mereka kosong hanya berisi dengan syahwat, syubhat mungkin sedikit, tapi syahwat banyak. Ini mudah bagi seorang muslim memberanikan diri lihat situasi yang pas, sampaikan tentang Islam. Sampaikan. Agar keberadaan kita di tempat tersebut ada manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Kemudian juga ya hati-hati dalam bergaul, kemudian juga lihat pekerjaan, pilih pekerjaan. Kalau kita tinggal di sana pilih pekerjaan yang meskipun hasilnya tidak terlalu banyak, tapi agama kita nyaman, kita bisa sholat, diizinkan oleh majikan untuk sholat. Adapun kita masuk dalam pekerjaan yang di situ majikan melarang kita sholat 5 waktu, melarang sholat Jumat misalnya, ya. Ya, saya pernah ditanya waktu saya ngisi dari negara kafir juga ditanya waktu itu, sudah lama ya. Kawan dari New York waktu itu bertanya, Ustaz, ini kita kerja di suatu pabrik atau suatu instansi, kemudian atasan melarang kita sholat Jumat. Gimana Ustaz? Apakah boleh ditunda sholat Jumatnya? Apakah boleh diqadha? Saya bilang kalau begini keluar dari pekerjaan. Ini pekerjaan yang haram. Ya. Gimana cara mencari duit? Ya? Mengharapkan duit sementara meninggalkan ibadah yang wajib. Ya. Meninggalkan ibadah yang wajib. Ya. Jadi cari pekerjaan yang memang bisa bagi kita untuk menjalankan Islam kita. Sholat tidak dilarang. Kalau ternyata dilarang, cari pekerjaan lain, tinggalkan, ya, resign, kemudian cari pekerjaan yang lain. Insya Allah Allah kasih rizki. Ya. Kalau memang repot-repot, pulang ke tanah air, nggak usah tinggalkan negara kafir. Masa orang meninggalkan kemaksiatan kemudian Allah tidak perhatikan? Allah perhatikan. Ya, Allah perhatikan. Lihat kaum muhajirin ketika mereka meninggalkan, para sahabat meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan negeri mereka, mereka hijrah ke Madinah dalam kondisi miskin. Tapi lama-lama Allah bikinkan negara bagi mereka. Jadi berdirilah negara Islam.
dengan pengorbanan para sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah ya. Jadi cari-cari pekerjaan yang kita nyaman, kita bisa mengerjakan ibadah, apalagi kalau bisa wira swasta seperti teman-teman di sebagian negara yang buka restoran, masya Allah, restoran bebas ya, kita restoran, kita jual apa yang kita jual ya, sehingga kita bisa mengatur waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita bisa niatkan kumpulkan sebagian uang kita untuk kita sumbangsihkan dakwah di sana ya. Sumbangsihkan dakwah di sana. Saya baru dengar tadi ada ceramah seorang syekh tentang seorang dia kerja di negara kafir dan dia niat kumpulkan uang euro, kemudian dia sudah niatkan nanti kalau dia pensiun dia akan bangun rumah buat dia ya, kemudian dia habiskan masa tuanya untuk di rumah tersebut. Kalau tidak salah dia kumpulkan sampai 60.000 euro ya. 60.000 euro ya. Suatu hari dia ke masjid, tiba-tiba dia mendengar seorang khatib berdakwah butuh dana untuk bangun markas Islami atau yang semisalnya, langsung dia kasihkan semua uang yang dia kumpulkan selama ini, uang pensiunnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin tidak seperti orang ini, tapi maksud saya adalah kita sisihkan. Jangan pelit-pelit ya. Ya, untuk itu menambah keimanan kita. Jadi Islam butuh pengorbanan, dakwah butuh pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta juga butuh pengorbanan ya. Jangan kita hidup seperti biasa-biasa, tidak ada nilainya dalam Islam. Kita harus punya nilai dalam Islam yang itu untuk kebaikan kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa bersyukur kepada Allah, dia bersyukur untuk dirinya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikanlah untuk kebaikan kalian sendiri ya. Ini di antara mungkin kiat-kiat ya yang perlu diperhatikan. Jangan lupa juga di keluarga. Karena antum hidup bukan di negara Islam ya, yang mungkin pendidikan tidak mudah. Ya, kalau di negara Islam pondok-pondok banyak. Negara sana gimana? Ya ada juga mungkin sekolah Islami, sekolah Turki misalnya atau sekolah Pakistan. Mungkin ada. Kalau ada alhamdulillah masukkan anak-anak ke sana. Tapi kalau enggak ada, ternyata sekolah semua sekolah kafir yang macam-macam ya sudah, dan tidak semua negeri ada sekolah-sekolah Islamnya. Maka apa yang dilakukan ya bikin madrasah dalam rumah. Punya tanggung jawab, anak-anak punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Istri harus berkorban waktu. Anak kita ajari Al-Quran, kita ajari agama, kita ajari rukun iman, rukun Islam. Istri kita bikin pengajian kecil di rumah. Ini di antara hal yang bisa menguatkan iman kita sementara kita tinggal di negara non-Muslim. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar karena di sana maksiat di mana-mana. Maka sampai di sini saja kajian kita kepada kawan-kawan yang tinggal di negara non-Muslim ya, semoga bisa tetap menjaga keimanan mereka, bahkan berusaha meningkatkan keimanannya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena saya tahu sebagian negara kafir, masya Allah waktu benar-benar duit ya, benar-benar dikejar dengan waktu, kerjaan begitu. Maka waspada ya, jangan sampai kita menghabiskan umur kita hanya untuk dunia dan kita terjun dalam banyak kemaksiatan. Ya, jangan sampai demikian. Maka kondisi kita di negara kafir kita harus lebih waspada, lebih meningkatkan iman, lebih menguatkan hubungan dengan komunitas Islam agar kita hidup bisa dengan baik di sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, semoga menjadi nasihat bagi kawan-kawan sekalian dan meningkatkan keimanan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.